Shalom, saudara. Puji Tuhan, kita bertemu kembali di program GGIC dalam program yang khusus membahas Alkitab. Aku dan Alkitabku. Kita sudah tiba di Kejadian pasal yang ketiga. Kali ini kita akan membahas ayat 23 dan ayat 24 saja. Ayat 8-11 kita sudah belajar minggu yang lalu. Lalu di antara ayat 11 sampai ayat 23 itu adalah bagian dari akibat yang ditimbulkan oleh karena manusia jatuh di dalam dosa. Mereka hidup di dalam kutuk, tanah yang mereka usahakan juga ada di bawah kutuk. Mereka harus bekerja keras, mereka harus melahirkan anak-anak dengan rasa sakit dan sebagainya. Kita akan bukan diabaikan, tetapi kita akan lewati itu terlebih dahulu. Kita akan lompat ke ayat 23 dan ayat 24. Karena saya merasa bagian yang penting adalah ayat 23 dan 24. Bukan berarti yang lain tidak penting, tetapi saya ingin supaya kita belajar bagian yang terakhir dari pasal yang ketiga dari kitab Kejadian ini. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita bersama-sama berdoa dan minta anugerah Tuhan untuk memberi kepada kita hikmat, wahyu dan pengertian, supaya kita dapat menangkap apa yang Tuhan ingin singkapkan kepada kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Untuk hari ini kami kembali di program Aku dan Alkitabku. Dan kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami bertumbuh di dalam firman. Kami hidup di dalam firman dan kami menghidupi firman. Dan kami izinkan firman itu hidup di dalam kehidupan kami, menguasai pikiran kami, menguasai hati kami. Menjadi pelita dan terang dalam jalan dan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan untuk saudara ayat 23 dan ayat 24. Demikian Alkitab berkata, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah. Dari mana ia diambil? Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannyalah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca ayat ini lalu kemudian kita menemukan kata mereka harus keluar dari Taman Eden dan mereka tidak boleh kembali memasuki Taman Eden, dijaga dengan kerub, dengan pedang yang menyala-nyala, dengan pedang yang mengeluarkan api yang menyala-nyala. Ini luar biasa. Ini merupakan gambaran dari keterpisahan antara Allah dengan manusia. Antara manusia dengan Allah. Mereka berpisah karena dosa. Mereka tidak lagi hidup di dalam kebersamaan karena dosa. Jadi dosa memisahkan persekutuan, dosa memisahkan hubungan antara manusia dengan Allah. Saudara, kalau kita bicara tentang perpisahan, maka perpisahan itu selalu identik dengan sesuatu yang sangat menyedihkan. Kita menggambarkan perpisahan tertentu atau perpisahan-perpisahan yang ada itu seringkali merupakan hal yang sangat menyedihkan, membawa rasa haru, rasa kangen, rasa ingin bertemu kembali karena keterpisahan itu. Misalnya ada beberapa contoh yang secara seringkali kita alami, yaitu ada perpisahan kelas ketika anak-anak baik di tingkat SD, SMP, SMA, atau bahkan di tingkat universitas, setelah mereka lulus, mereka berpisah. Ada sebagian dari mereka yang berpisah kelas, berpisah sekolah, tapi ada sebagian yang masih bersama-sama.
Ada yang sebagian berpisah karena pindah sekolahnya di luar kota atau bahkan di luar negeri. Saudara, ketika satu komunitas, satu kelompok, kelas mereka yang biasa bersama-sama melakukan perpisahan, maka biasanya ada tangis, biasanya ada air mata. Mereka berpisah dengan guru yang mereka cintai, mereka berpisah dengan teman-teman, sahabat karib mereka. Ada perpisahan juga yang terjadi karena menikah. Orang tua harus berpisah dengan anak-anak mereka karena anak-anak mereka menjadi satu dengan istrinya atau menjadi satu dengan suaminya, tinggal di satu kota yang berbeda, tinggal di satu negara yang berbeda, sehingga mendatangkan kesedihan karena harus berpisah dengan anak-anak yang telah mereka besarkan, yang selama bertahun-tahun tinggal bersama dengan orang tuanya. Mungkin tangisan itu adalah tangisan sukacita, tapi juga di dalamnya terkandung tangisan oleh karena sebuah kesedihan. Ada perpisahan oleh karena pindah rumah, bisa jadi pindah rumahnya adalah pindah keluar kota atau bahkan pindah ke negara lain. Beberapa dalam pergumulan perjalanan kami ada beberapa teman yang mengajak, yuk pindah ke luar negeri yuk Pak, pindah ke luar negeri yuk Bu, begitu kira-kira ya. Satu hati di bagian kecil hati kami ingin itu diwujudkan oleh Tuhan. Tapi bagian kecil kami yang lain mengatakan, apakah bisa kamu beradaptasi dengan situasi kondisi di luar negeri. Tapi yang jelas adalah perpisahan karena pindah rumah itu juga mendatangkan rasa haru dengan tetangga-tetangga yang sudah sekian lama baik, mendatangkan rasa rindu ketika pindah di tempat yang berbeda. Mereka merasakan tetangganya kurang asyik, kurang enak, oleh karena itu mereka merindukan komunitas lamanya. Ada perpisahan karena keluar pekerjaan. Kalau kita menggunakan istilah keluar mungkin tidak kurang enak. Mungkin istilah yang enak dipakai adalah pindah pekerjaan. Ada farewell party bagi teman-teman yang sudah lama, entahkah direkturnya atau pemimpinnya, atau mereka sudah bekerja puluhan tahun dan bahkan sampai dia pensiun, maka mereka ada farewell party, rasa haru menggelayuti air mata biasanya juga menyertainya. Ada perpisahan karena perceraian juga bisa terjadi. Anak dipisahkan dari orang tua, seorang istri harus dipisahkan dari suaminya dan sebagainya. Perceraian kadang mendatangkan air mata, tetapi juga mendatangkan hal-hal yang berbeda, campur aduk di dalam pikiran dan hati mereka. Ada perpisahan juga oleh karena orang yang kita cintai meninggalkan kita terlebih dahulu. Mereka pulang ke rumah Tuhan terlebih dahulu, meninggalkan meninggalkan orang-orang yang dicintainya. Ada perpisahan-perpisahan, ada sukacita, ada rasa haru, ada kesedihan. Dan aneka perpisahan yang lainnya. Dari sekian banyak perpisahan-perpisahan yang terjadi, menurut saudara, manakah yang paling menyedihkan, saudara? Dari perpisahan-perpisahan yang pernah saudara alami, saudara rasakan, manakah perpisahan yang paling menyedihkan menurut Anda? Mungkin saudara atau sebagian dari saudara akan mengatakan ditinggal oleh orang yang kita sayangi, ditinggal orang yang paling kita cintai karena mereka meninggal dunia adalah perpisahan yang paling menyedihkan, paling mengharukan, mendatangkan duka di dalam hati. Dan sebagian besar mungkin setuju dengan pernyataan ini, setuju dengan jawaban ini bahwa hal yang paling menyedihkan dalam sebuah perpisahan adalah ketika kita berpisah dengan orang yang kita sayangi karena orang itu meninggal dunia.
Tidak ada yang salah dengan hal itu. Saudara, kalau kita membaca ayat 23, Alkitab mengatakan, lalu Tuhan Allah mengusir, saudara, mengusir Adam dan Hawa, mengusir dia, yaitu Adam dan Hawa, dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana dia diambil. Saudara, ini perpisahan bukan karena meninggal, tapi perpisahan karena diusir, saudara. Adam dan Hawa secara sengaja diusir keluar, berpisah secara terpaksa, dipaksa untuk berpisah oleh karena ada kesalahan, ada dosa yang menyertainya. Saya ingat, saudara, ketika papa saya marah, almarhum ya, saudara ya. Papa saya marah sedemikian rupa oleh karena kesalahan dari kakak pertama saya. Lalu kemudian papa saya saking marahnya, kakak saya lari dari rumah, saudara. Untuk beberapa waktu lamanya berpisah dari papa dan mama. Dia harus tinggal di rumah temannya, tidak bisa pulang. Wow, saya tidak bisa mengerti apa yang sedang dirasakan oleh kakak saya pada waktu itu. Bayangan saya, tentu dia merasa lonely, dia merasa sendiri, dia merasa tidak punya siapa-siapa. Karena tentu dia rindu, dan mama tentu juga rindu dengan anak pertamanya. Saudara, kakak saya diusir keluar. Saya ingat juga ketika mama saya, entah karena satu hal yang saya tidak ketahui, waktu itu saya masih kecil, saudara. Saya masih sangat kecil, belum mengerti apa-apa. Tapi yang saya tahu adalah tante saya, ii saya, yang biasa mengenakan baju kepada saya, yang biasa membantu untuk menggunakan celana. Dulu kami kecil dibantu oleh tante, saudara ya. Pakai celana, pakai baju, lalu kemudian dirapikan, disisir, lalu diantar ke sekolah. Itu semua adalah ii saya atau tante saya, saudara. Tapi tiba-tiba tante itu tidak ada lagi di rumah kami. Tidak lagi ngurusin pakaian kami, membantu kami untuk merapikan semuanya. Karena tiba-tiba tante itu sudah tidak ada di rumah. Belasan tahun lamanya. Tiba-tiba setelah mama saya percaya kepada Tuhan, baru saya mengerti bahwa tante itu ternyata diusir keluar dari rumah oleh papa saya. Oleh karena 1-2 kesalahan yang dilakukan. Saya waktu itu sudah SMA, mama saya bercerita dan dia ingin ketemu dengan adiknya. Ibu rohani saya mendoakan supaya adiknya pulang. Dan setelah 4 hari kemudian, adiknya betul pulang. Dan mereka saling berangkulan, mereka saling memaafkan, mereka saling mengasihi. Saudara, tante saya ternyata diusir belasan tahun, 11 tahun lamanya. Tidak bersama-sama dengan kami. Oleh karena diusir, saudara, ada keterpisahan. Bukan karena ditinggal oleh orang yang kita cintai, tetapi berpisah karena diusir. Ini sesuatu yang sangat-sangat menyedihkan sebetulnya. Sangat-sangat menyakitkan, menggores hati. Apalagi diusir orang yang kita cintai. Diusir orang yang kita sayangi sebelumnya. Yang kepadanya terjalin hubungan yang sangat baik, yang sangat harmonis. Antara Allah dengan Adam dan Hawa. Tapi pada momen di mana manusia memberontak, manusia tidak lagi mentaati firman Tuhan, Allah mengusir mereka dari Taman Eden dan tidak boleh kembali. Pintunya dijaga oleh kerub yang memegang pedang yang bernyala-nyala. Manusia diusir. Saudara, kalau saudara membaca kata mengusir, maka merupakan kata kerja yang sangat keras sebetulnya. Mengusir. Wah, ini sebuah kata kerja yang sangat keras, yang konotasinya sangat negatif. Mengusir di sini bisa merupakan kata kerja, tapi juga sebuah kata perintah yang konotasinya ini sangat
negatif sekali. Itu sama seperti yang dikatakan di dalam Ulangan pasal 21 ayat yang ke-14, saudara. Apabila engkau tidak suka lagi kepadanya, maka haruslah engkau membiarkan dia pergi sesuka hatinya. Tidak boleh sekali-kali engkau menjual dia dengan bayaran uang. Tidak boleh engkau memperlakukan dia sebagai budak, sebab engkau telah memaksa dia. Wow. Setelah memaksa dia untuk pergi sesuka hatinya. Kata ini digambarkan sangat negatif sekali. Karena kata mengusir berarti ada indikasi perpisahan itu dipaksakan. Kepergiannya itu karena dipaksa seperti yang dikatakan di dalam Ulangan 21 ayat 14. 1 Raja-Raja 9 ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Maka aku, kata Tuhan, akan melenyapkan orang Israel dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku itu akan kubuang dari hadapanku. Maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Saudara, bahkan Alkitab mengatakan bangsa Israel dibuang oleh karena kejahatan mereka. Karena dosa-dosa mereka di hadapan Tuhan. Tuhan akan melenyapkan orang Israel dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Saudara, kata mengusir itu sama dengan gambaran seperti yang tadi saya baca. Kata kerja yang sangat keras, yang konotasinya sangat negatif sekali. Kata mengusir itu merujuk pada perceraian dan penghakiman atas umatnya. Jadi seperti dipaksa berpisah, diceraikan, dipisahkan, itulah kata mengusir, saudara. Jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang perceraian seperti yang hari ini kita pahami, maka kata perceraian itu identik sama dengan kata mengusir. Kalau tidak suaminya, karena dengan menuntut cerai, maka kalau seorang suami menuntut cerai, maka sebetulnya dia hendak mengatakan dia mengusir istrinya. Demikian juga sebaliknya, seorang istri yang menuntut cerai, maka sebetulnya kalau kita mendasarkan kata ini, dia sedang mengusir suaminya dari hidupnya. Dia sedang mengusir orang yang di awal mula dia berkata, inilah istriku, inilah suamiku, ya, akan setia dan mengasihi sampai maut memisahkan. Wow. Tapi ketika mereka menuntut perceraian, maka dengan kata lain mereka mengusir orang yang dulu pernah disayanginya, dulu pernah dicintainya. Karena kata mengusir itu merujuk pada perceraian. Saudara, dengan kata lain sebetulnya ketika kita membahas ini, merenungkan bagian ini, ketika Allah mengusir Adam dan Hawa, maka sesungguhnya Allah sedang menceraikan mereka. Allah sedang menceraikan hubungannya dengan Adam dan Hawa, memutuskan hubungan dengan manusia. Wow. Itu berarti Allah sedang menceraikan Adam dan Hawa. Memisahkan hubungannya dengan orang yang pernah diciptakannya. Orang yang dibentuk menurut gambar dan rupanya sendiri. Allah mengusir mereka. Memutuskan hubungan dengan Adam dan Hawa. Semua ini terjadi karena perbuatan Adam dan Hawa. Semua ini terjadi karena dosa yang diperbuat oleh mereka. Tidak menurut, tidak tunduk pada otoritas ilahi. Tidak melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi dari sini sebetulnya kita dapat mengetahui atau menyadari bahwa yang paling menyedihkan dalam kehidupan kita itu bukan berpisah dengan orang yang kita cintai karena dia meninggal dunia.
Itu sifatnya sementara, karena suatu hari kelak akan bertemu kembali dalam pertemuan yang kudus kalau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hal yang paling menyedihkan sebetulnya adalah berpisah dari Allah, terputus dari Allah, tidak lagi memiliki hubungan dengan Allah. Terputusnya atau berpisah dari Allah adalah hal yang paling menyedihkan dalam kehidupan manusia. Jadi kalau hari ini saudara dan saya berpisah dari Allah, terpisah dari Allah, saudara dan saya hidup di dalam satu kondisi yang sangat menyedihkan. Kenapa? Karena saudara dan saya hidup tanpa Allah dalam kehidupan kita. Wow, keren ya saudara. Ini luar biasa. Mungkin kita berpisah dengan peristiwa-peristiwa perpisahan, kita mungkin sedih. Kita bisa menangis sesaat. Kita bisa menangis dalam beberapa waktu. Tapi kalau saudara dan saya berpisah dari Allah, maka itu adalah penderitaan untuk selama-lamanya. Hal yang paling menyedihkan, hal yang membuat manusia menderita adalah ketika dia berpisah dari Allah. Saudara, Alkitab mengatakan jalan menuju pohon kehidupan dijaga Allah sedemikian rupa ketatnya. Dijaga dengan sangat ketat sekali. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak ingin manusia kembali ke sana. Allah tidak ingin manusia ada di sana lagi. Oleh karena itulah dijaga dengan sangat ketat. Kalau saudara tidak ingin orang memasuki daerah saudara, apa yang saudara lakukan? Saudara akan memasang pintu dengan sangat kuat, menggemboknya, menguncinya, dan membuat orang tidak bisa memasuki itu. Do not enter, tidak boleh masuk. Saudara, hal ini menunjukkan kepada kita bahwa manusia pasti mati. Manusia pasti binasa. Tidak akan mengalami yang namanya kehidupan kekal. Kenapa, saudara? Karena yang dijaga adalah pohon kehidupan. Alkitab jelas mengatakan untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Manusia pasti mati karena tidak akan mengalami kehidupan. Karena pohon kehidupannya dijaga dengan sangat ketat sekali. Tidak akan mengalami kehidupan kekal. Namun demikian saudara, pintu kemurahan Allah telah dibuka kembali. Karena Allah telah membuka jalan itu kembali melalui Yesus. Pada saat pintu Taman Eden itu dijaga ketat oleh kerub dengan pedang yang bernyala-nyala itu. Menunjukkan bahwa manusia pasti mati. Karena sangat ketat penjagaannya. Manusia tidak dapat lagi menemukan pohon kehidupan di sana. Tidak bisa menikmati kehidupan kekal. Tapi ada berita baik untuk saudara dan saya. Bahwa Allah telah membuka pintu. Dibuka kembali. Pintu gerbang kehidupan kekal itu dibuka kembali oleh Allah melalui Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Saudara, jalan menuju hidup kekal itu dibuka oleh Allah selebar-lebarnya. Oleh Allah. Dibuka kembali. Sehingga setiap orang seperti saudara dan saya beroleh kesempatan untuk menikmati, memiliki, beroleh kehidupan yang kekal, saudara. Manusia beroleh kesempatan kembali untuk menikmati hidup yang kekal. Sebagaimana jalan keluar dan masuk ke Taman Eden hanya melalui satu pintu. Demikian juga menuju kepada kehidupan yang kekal. Tidak ada pintu lain. The only way, satu-satunya jalan hanya melalui Yesus Kristus. Saudara, jalan yang membuat kita kembali kepada Allah, kembali pulih bersama-sama dengan Allah, hanya melalui Yesus. Yesus Kristus adalah jalan yang memulihkan hubungan kita dengan Allah.
saudara. Yesus adalah the way, jalan yang membuat kita bisa bersatu kembali dengan Allah. Yesus Kristus adalah jalan yang membuat kita tidak lagi terpisah dengan Allah. Karena perpisahan dengan Allah adalah satu hal yang sangat menyedihkan dan membuat kita hidup di dalam penderitaan. Oleh karena itu, saudara, buka hatimu lebar-lebar untuk Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saudara dan saya secara pribadi. Kalau saudara perhatikan Matius pasal 9, saudara. Matius pasal 9 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan demikian. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kalau Yesus Kristus sudah mempersatukan kita kembali dengan Allah Bapa, maka tidak ada satupun yang dapat memisahkannya. Kalau Yesus sudah memulihkan jalan di mana manusia bisa hidup bersama-sama kembali dengan Allah, maka tidak ada satupun tangan yang sanggup memisahkannya. Karena apa yang telah disatukan oleh Yesus Kristus tidak dapat diceraikan oleh manusia. Lihat Markus pasal 10 ayat 9. Kenapa saya mengutip ayat ini? Karena kata mengusir itu sama dengan kata perceraian. Merujuk pada kata perceraian. Keterpisahan. Oleh karena itu apa yang disatukan oleh Allah, tidak ada satupun yang dapat menceraikannya, memisahkannya. Markus 10 ayat 9 mengatakan demikian. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Bukan hanya tidak dapat diceraikan, tetapi juga tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saudara tidak dapat menceraikan orang yang telah bersatu dengan Allah, yang hidup bersama-sama dengan Allah. Sebagaimana kita pasti akan menganggap bahwa ayat-ayat di atas bicara tentang hukum suami istri yang telah menikah di dalam Tuhan. Dan anggapan itu tidak salah karena memang ayat ini bicara tentang hubungan suami istri, saudara. Tetapi, saudara, persatuan dengan Allah itu rahasianya besar. Persatuan dengan suami istri itu rahasianya besar. Oleh karena itu Paulus mengatakan bahwa ilustrasi pernikahan antara laki-laki dan perempuan tidak hanya bicara tentang hubungan lahiriah dari mereka yang berlainan jenis kelaminnya, tetapi lebih jauh daripada itu bicara tentang hubungan Allah dan umatnya, hubungan Allah dengan orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu Paulus menggunakan kata rahasia ini besar, karena yang dimaksudkan bukan persatuan suami istri yang tidak dapat dipisahkan, tetapi yang dimaksudkan oleh Paulus adalah rahasia ini besar, karena yang dimaksudkan Paulus sedang bicara tentang hubungan Kristus dan jemaat. Saudara, Dia telah mempersatukan kita dengan Allah. Allah menjadi satu dengan kita dan tidak ada satupun yang dapat memisahkannya. Dengan kata lain, saudara, hubungan kita dengan Kristus tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jangan pisahkan umat Tuhan dengan Allah dan Juru Selamatnya. Kita tidak akan pernah bisa memisahkan hubungan antara Kristus dengan orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, saudara, jaga baik-baik hubungan saudara dengan Kristus. Bangun hubungan yang baik. Punya relasi yang baik. Jangan sampai ada yang memisahkan. Karena keterpisahan dengan Allah itu berarti saudara hidup tanpa Allah. Saudara hidup tanpa Kristus. Jaga baik-baik relasi saudara dengan Kristus. Bangun hubungan yang intim dengan Kristus. Dan jangan izinkan siapapun atau apapun menceraikan hubungan tersebut. Saudara, membangun hubungan itu perlu dibangun, saudara.
Kalau tidak, maka hubungan itu lambat laun akan menjadi garing. Dan lambat laun hanya menjadi sebuah hubungan, tapi tidak ada keintiman di dalamnya. Hanya sebuah hubungan yang sifatnya moral saja. Hubungan batinnya tidak ada lagi. Oleh karena itu perlu dibangun. Saudara, setiap pagi saya bangun pagi untuk berdoa. Bangun pagi itu tidak mudah, saudara. Saya bangun jam 3 kurang seperempat, kadang kurang 30 menit, kadang kurang 10 menit saya bangun. Dan saya memaksakan diri untuk turun dari tempat tidur. Saya paksakan diri turun dari kamar. Saya paksakan diri untuk masuk ruang yang kecil, yang sempit. Lalu kemudian saya menyembah Tuhan. Saya memuji Tuhan. Saya bermazmur, membangun relasi dengan Tuhan. Dan saya tidak ingin kehilangan momentum berhubungan dengan Tuhan. Dan saya tidak ingin hubungan saya dengan Allah dipisahkan oleh apapun, oleh siapapun, oleh benda apapun. Karena itulah momen di mana saya ingin membangun relasi dengan Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara hari ini hidup bersama dengan Allah? Ataukah terpisah dari Allah? Bercerai dari Allah. Kalau saudara berpisah dari Allah, bercerai dari Allah, saya panggil saudara, saya ajak saudara kembali. Mari kita kembali kepada Tuhan. Bangun relasimu, bangun hubunganmu dengan Allah, dan nikmati persekutuan, keintiman dengan Kristus untuk selama-lamanya. Karena persekutuan dengan Kristus akan membawa saudara pada kehidupan yang kekal. Dialah jalan, dialah pintu, dan tidak ada jalan lain kecuali melalui Kristus. Kalau kita ingin bersama-sama dengan Allah dalam kekekalan. Amin. Amin. Tutup Alkitabmu, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami belajar akan firman-Mu. Ya Tuhan, kalau kami hari ini kehilangan persekutuan dengan Allah, kami terputus dengan Allah. Tapi mulai hari ini, setelah kami dengar firman, kami ingin membangun kembali relasi hubungan dengan Allah melalui Kristus Yesus. Kami tidak ingin kehilangan dan kami tidak ingin diceraikan karena ini merupakan rahasia yang besar. Persekutuan dengan Kristus akan membawa kami pada kehidupan kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkati anak-anak-Mu. Kiranya mulai hari ini dapat membangun relasi yang intim dengan Allah Bapa di surga melalui Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya berdoa aku dan Alkitabku akan memberkati saudara. Dan kiranya apa yang kita pelajari menjadi berkat bagi saudara. Sampai ketemu di program GGIC, Aku dan Alkitabku di minggu depan. You are blessed.